Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan eksternal organisasi, di mana materi ini banyak diambil dari buku Bapak Mamduh M. Hanif dengan judul Manajemen edisi ketiga tahun 2019. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jika tidak bisa menyesuaikan dirinya, maka itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Bahkan organisasi tersebut akan mati. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu eksternal dan internal. Lingkungan eksternal merupakan elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Sedangkan lingkungan internal berada dalam organisasi bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Contohnya, lingkungan internal adalah karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Nah, di sini lingkungan organisasi juga dapat dibedakan menjadi lingkungan yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang berpengaruh langsung sering disebut juga sebagai lingkungan kerja, sedangkan lingkungan yang mempengaruhi secara tidak langsung disebut sebagai lingkungan umum. Contoh lingkungan yang berpengaruh secara langsung adalah perusahaan, pesaing, dan karyawan. Sedangkan contoh lingkungan yang tidak langsung adalah kondisi demografis di mana organisasi tersebut berada. Kita lanjut, lingkungan langsung. Lingkungan langsung disebut sebagai stakeholder, di mana lingkungan ini akan mempengaruhi nasib organisasi secara langsung. Lingkungan langsung terbagi menjadi dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang lingkungan langsung eksternal, di mana ada 6 yang termasuk dalam lingkungan langsung eksternal. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen membeli produk yang dihasilkan oleh organisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen yang membutuhkan makan akan membeli produk makanan yang dihasilkan oleh perusahaan makanan. Dalam bahasa pemasaran, konsumen sering disebut sebagai pasar, yang diartikan sebagai orang yang mempunyai kebutuhan, uang, dan kesediaan untuk membelanjakan uangnya. Konsumen tentu saja sangat menentukan nasib suatu organisasi. Apabila suatu organisasi gagal memenuhi kebutuhan konsumen, organisasi tersebut akan ditinggalkan oleh konsumennya. Dengan demikian, perusahaan harus mengenali perubahan selera atau kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, pemasok. Pemasok merupakan pihak yang memberi input ke perusahaan. Input tersebut dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi, atau jasa yang diperlukan organisasi. Kemudian yang ketiga, pesaing. Organisasi perusahaan akan merebut konsumen dengan pesaing. Pesaing memberikan produk yang mempunyai fungsi sama dengan produk yang dihasilkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan demikian, Garuda, Lion, AirAsia akan bersaing memperebutkan penumpang pesawat terbang. Organisasi-organisasi tersebut berada dalam sektor usaha yang sama, yaitu sektor penerbangan. Dengan definisi yang luas, pesaing tidak hanya terbatas pada sektor usaha yang sama. Sektor usaha penerbangan tersebut akan bersaing dengan transportasi darat dan laut dalam memperebutkan penumpang. Kegagalan melihat pesaing di sektor lain yang berkaitan kadang-kadang dapat membuat fatal nasib organisasi. Kemudian yang keempat, pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi. Pemerintah biasanya berperan sebagai wasit dan memastikan aturan main berjalan dengan semestinya. Dalam peranan ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Manajer juga perlu memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun pemerintah diharapkan menjadi wasit yang adil, tetapi pengambilan keputusan akan
diwarnai oleh perbenturan kepentingan. Kemudian yang kelima, lembaga keuangan. Organisasi akan tergantung pada lembaga keuangan atau pasar keuangan. Lembaga keuangan memberikan input modal keuangan yang diperlukan, baik untuk mendirikan bisnis atau untuk modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang keenam, yaitu kelompok-kelompok lain. Di samping kelompok-kelompok yang sudah disebutkan tadi, yaitu konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, dan lembaga keuangan, organisasi juga menghadapi kelompok lainnya yang belum disebutkan dari lingkungannya. Kelompok tersebut biasanya tergantung pada jenis kegiatan organisasi. Organisasi rumah sakit akan berurusan dengan organisasi dokter atau juru rawat. Organisasi perusahaan akan berurusan dengan organisasi serikat pekerja. Organisasi perusahaan manufaktur akan berhadapan dengan organisasi retailer. Nah, kelompok-kelompok tersebut akan menentukan nasib suatu organisasi. Kemudian kita lanjut pada lingkungan langsung internal, di mana lingkungan langsung internal berada dalam organisasi bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini menjadi bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh manajer individual, bukan organisasi secara keseluruhan. Ini ada pekerja, kemudian ada dewan komisaris, yang ketiga ada pemegang saham, yang keempat ada jaringan stakeholder. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pekerja. Pada saat karyawan belum bekerja pada suatu organisasi, maka ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Tetapi sesudah bekerja untuk perusahaan, maka ia menjadi bagian dari lingkungan internal. Yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris biasanya dijumpai pada perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau PT. Dewan Komisaris ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Yang kedua, pemegang saham. Pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan. Mereka dengan demikian memiliki perusahaan dan mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikannya. Hak mereka antara lain berbagi keuntungan. Kewajiban mereka antara lain menanggung resiko perusahaan. Yang keempat, jaringan stakeholder. Stakeholders atau yang menentukan nasib perusahaan membentuk jaringan antar stakeholder dan dengan organisasi. Sebagai contoh, pemegang saham menunjuk dewan komisaris, kemudian dewan komisaris mengawasi kerja manajemen dan prestasi organisasi. Dengan demikian, pemegang saham tidak hanya mempengaruhi organisasi secara sendirian, tetapi juga melalui jaringan stakeholder yang terbentuk. Organisasi dapat memanfaatkan jaringan stakeholder untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, organisasi yang membutuhkan dana dapat melakukan kontak dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan pemegang saham. Kemudian kita lanjut pada elemen-elemen lingkungan umum atau lingkungan tidak langsung. Lingkungan umum tidak berpengaruh secara langsung. Lingkungan umum mempengaruhi organisasi melalui dua cara. Yang pertama, mendorong pembentukan stakeholder. Yang kedua, menciptakan lingkungan di mana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin kritis. Adapun beberapa elemen lingkungan umum yaitu yang pertama, sosial. Sosial di sini ada tiga. Yang pertama, demografi. Yang kedua, gaya hidup. Dan yang ketiga, nilai sosial. Yang pertama, demografi. Demografi menyangkut struktur kependudukan lingkungan organisasi berada. Perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi, tergantung bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan tersebut. Gaya hidup. Gaya hidup merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Gaya hidup suatu masyarakat akan berubah-ubah.
Nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Sebagai contoh, masyarakat Amerika Serikat lebih menghargai usaha individu dan kompetisi. Kemudian elemen yang kedua adalah variabel ekonomi. Variabel ekonomi jelas mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Jika suatu perekonomian mengalami resesi, organisasi akan semakin sulit bergerak. Manajer dapat melihat indikator-indikator ekonomi untuk melihat kondisi ekonomi yang ada. Indikator tersebut antara lain tingkat inflasi, tingkat pengangguran, jumlah uang yang beredar, kurs rupiah terhadap mata uang asing, indeks harga saham gabungan, tingkat bunga, RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan devisa negara. Perubahan ekonomi dapat bersifat struktural dan juga dapat bersifat musiman atau siklus. Dalam bahasa statistik dikenal istilah tren, musiman, siklus, dan random. Elemen yang ketiga, variabel politik. Variabel politik akan mempengaruhi organisasi. Banyak peraturan dan perundangan yang mempengaruhi organisasi dihasilkan melalui proses politik. Peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan organisasi dapat dilihat pada pembicaraan pemerintah sebagai lingkungan eksternal langsung di muka. Elemen yang keempat, variabel teknologi. Teknologi telah merubah cara hidup kita, meskipun tidak dengan gegap gempita. Perubahan yang diakibatkan oleh teknologi lebih tenang dibandingkan dengan perubahan yang terjadi oleh revolusi politik. Perubahan teknologi akan berubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru. Kemudian elemen yang kelima yaitu dimensi internasional. Dimensi internasional menjadi semakin penting di era globalisasi. Perekonomian negara-negara di dunia menjadi semakin terbuka. Perusahaan multinasional jelas harus memperhatikan dimensi internasional. Perusahaan lokal akan terpengaruh oleh dimensi internasional. Persaingan produk impor jelas akan mempengaruhi produsen lokal. Apabila mata uang rupiah menguat terhadap mata uang dolar, harga barang Indonesia akan menjadi relatif mahal. Dengan demikian, organisasi baik langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh dimensi internasional. Kemudian lanjut pada model hubungan organisasi lingkungan. Yang pertama ada pengaruh lingkungan terhadap organisasi. James de Thomson mengajukan model bagaimana pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Dua dimensi dikenal dengan model tersebut, yaitu tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan. Lingkungan yang cepat berubah berarti mempunyai tingkat perubahan yang tinggi. Tingkat homogenitas melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan. Lingkungan yang kompleks mempunyai elemen yang banyak, dikatakan mempunyai tingkat homogenitas yang rendah. Kedua dimensi tersebut membentuk derajat ketidakpastian lingkungan. Jika lingkungan berubah cepat dan mempunyai elemen yang kompleks, maka lingkungan dikatakan mempunyai ketidakpastian yang tinggi. Kemudian yang kedua, 5 kekuatan kompetisi. Cara lain melihat lingkungan adalah dengan menggunakan kerangka 5 kekuatan kompetisi yang dikembangkan oleh Michael Porter. Menurut Porter, perusahaan dalam mencari keuntungan berebut dengan 5 kekuatan yang sama-sama ingin mencari keuntungan juga. Adapun 5 kekuatan kompetisi tersebut yaitu ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Yang kedua, produk substitusi, yang ketiga pemasok, yang keempat pembeli, dan yang kelima pesaing. Kemudian yang ketiga strategi menghadapi lingkungan. Ini ada 3. Yang pertama mempengaruhi lingkungan langsung, yang kedua monitor lingkungan tidak langsung, yang ketiga menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mempengaruhi lingkungan langsung. Manajer dapat mencoba mempengaruhi lingkungan langsung melalui beberapa cara. Melakukan lobby, plan, negosiasi, atau perundingan. Manajer dapat melobi
pihak pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Manajer dapat mengiklankan produk baru dan mencoba membujuk konsumen untuk mencoba produk baru tersebut. Kemudian monitor lingkungan tidak langsung. Dengan monitoring yang aktif, manajer diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan tidak langsung yang akan berakibat signifikan terhadap organisasi. Manajer dalam hal ini melakukan pendekatan aktif agar monitor bisa dilakukan. Manajer harus membuat sistem informasi lingkungan. Kemudian, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dalam situasi tertentu, melakukan penyesuaian terhadap lingkungan merupakan alternatif yang paling baik. Jika kekuatan lingkungan tidak dapat dirubah, manajer terpaksa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses penyesuaian dapat dilakukan secara formal dalam manajemen atau perencanaan strategi. Dalam perencanaan tersebut, manajer menetapkan tujuan, mengevaluasi lingkungan, dan kemudian menentukan strategi yang tepat. Baik, kita masuk pada rangkuman. Ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi lingkungan eksternal dan internal, maupun lingkungan langsung atau tidak langsung. Lingkungan eksternal merupakan elemen di luar organisasi yang relevan dengan organisasi. Sedangkan lingkungan internal merupakan komponen dalam organisasi. Elemen lingkungan tidak langsung merupakan elemen lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi organisasi. Poin yang ketiga, organisasi dapat menggunakan strategi yang mempengaruhi lingkungan langsung, memonitor lingkungan tidak langsung, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terima kasih, semoga bermanfaat.